Mas Arya ini mendengar bisikan dari sesosok makhluk halus, teman-teman. Ia diikuti oleh dua sosok, yang satu seperti tuyul dan satu lagi seperti manusia namun memiliki tanduk di tengah dahinya. Awalnya teman-teman, Mas Arya tidak menduga kalau makhluk ini mengikutinya. Sampai di rumahnya, ternyata makhluk itu mengikutinya dan Mas Arya pun pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Dimas Asiham, di channel Dim Astral. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga kalian selalu sehat selalu. Semoga kalian sehat selalu, diberikan kelancaran dan kemudahan dalam rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya teman-teman. Pada video kali ini saya akan menceritakan kisah dari seorang narasumber yang juga salah satu teman saya dari desa tetangga ya, yang bernama Arya Saputra. Jadi Mas Arya ini menceritakan kisahnya teman-teman. Pada saat usia 13 tahun, ia diikuti oleh dua sosok makhluk gaib yang membuatnya pingsan, tidak sadarkan diri. Terima kasih untuk Mas Arya yang sudah memberikan cerita ini. Cerita ini cukup creepy, cukup horor ya, karena terjadi pada saat waktu maghrib. Jadi bagaimanakah ceritanya dan dua sosok apakah yang mengikuti Mas Arya ini teman-teman? Simak, jangan di skip ya teman-teman ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, namun sebelum itu saya akan mengingatkan, bagi kalian yang memiliki cerita-cerita horor, kalian bisa share ke Instagram saya, Dimas_Asiham. Ya, akan saya bagikan di channel ini, oke? Dan inilah ceritanya. Jadi teman-teman, pada saat usia 13 tahun ini, tepatnya di tahun 2016, Mas Arya ini menceritakan kepada saya bahwa dirinya diikuti oleh dua sosok makhluk gaib. Ceritanya itu, Mas Arya ini kan hobi dalam bermain voli teman-teman. Jadi ia pun melakukan aktivitas latihan voli pada hari-hari seperti biasanya. Tidak ada kendala atau kejadian misteri lainnya teman-teman. Seperti hari-hari biasanya ia melaksanakan latihan voli di tempat latihan voli yang berjarak dari rumahnya itu sekitar 5 menit kalau ia menggunakan sepeda motor. Beranjaklah ia ke tempat voli dan singkatnya ia latihan voli, tidak terjadi apa-apa. Oh iya, Mas Arya ini latihan voli pada zuhur ya. Pada zuhur dan ia pulang ke rumah itu setelah asar, tepatnya di jam 4. Jam 4 ini ia selesai latihan voli dan ia pun beranjak dari tempat latihan voli untuk kembali ke rumahnya. Sampailah ia di rumahnya teman-teman di jam ya masih sore ya. Ia sampai di rumahnya masih sore, sekitar pukul 4 lebih, karena ia bergegas dari tempat latihan voli itu pukul 4 ya. Sampailah ia di rumah, ia istirahat terlebih dahulu, minum dan selonjor-selonjoran atau meluruskan kaki ya. Meluruskan kaki untuk meredakan lelah dan juga hausnya karena ia habis latihan voli ya. Setelah lama istirahat, Mas Arya ini menginginkan untuk mandi teman-teman. Lalu ia pergi ke kamar mandinya teman-teman.
di jam hampir pukul 5. Setelah Mas Arya ini pergi ke kamar mandinya, teman-teman, ia mendapati bahwa bak isi airnya itu kosong karena musim kemarau ya pada saat itu. Dan karena air bersih itu kan terbatas jumlahnya, teman-teman. Itu baknya itu kosong. Namun Mas Arya ini berinisiatif untuk mandi di sungai. Jarak antara rumahnya ke sungai itu cukup dekat, teman-teman. Tinggal lurus ke bawah. Itu kan rumahnya Mas Arya itu. Saya jelaskan dulu ya. Rumahnya Mas Arya itu berada di atas tanjakan, teman-teman. Jadi itu buntu dan kalau ke bawah itu ada sungai. Jadi Mas Arya turun ke bawah. Bergegaslah Mas Arya turun ke bawah pada pukul 5 sore hari, teman-teman. Sesampainya di sana, ia pun mandi seperti biasanya, mandi layaknya orang biasa, teman-teman. Namun, beberapa saat ia mandi, jam menunjukkan sudah pukul maghrib, teman-teman. Hampir maghrib ya. Setelah itu ia mandi, teman-teman. Mandi seperti orang biasa. Tidak ada keanehan sedikit pun. Namun, ia di sana itu hanya sendirian. Tidak ada orang satupun kecuali dirinya. Ia mandi, tidak ada rasa kecurigaan apapun dalam hatinya, teman-teman. Sampai suatu ketika ia merasakan seperti diawasi oleh sesuatu, teman-teman. Setelah merasakan diawasi oleh sesuatu ini, ia menoleh-noleh, menengok-nengok di sekitaran. Tidak ada satu orang pun yang ada di sana. Lalu ia buru-buru dalam mandinya tersebut, teman-teman, agar cepat selesai dan cepat pulang. Setelah selesai dari mandinya itu, ia kemudian beranjak pulang, teman-teman. Pada waktu hampir maghrib, ia beranjak pulang. Dan di jalan, teman-teman, Mas Arya ini mendengar bisikan dari sesosok makhluk halus, teman-teman. Namun ia tidak menampakkan wujud dari dirinya. Jadi cuma hanya bisikan-bisikan ya, teman-teman. Seperti bisikannya itu, Arya, kesini Arya. Nah, seperti itu kira-kira, teman-teman, bisikan dari makhluk tersebut. Berjalanlah ia buru-buru sampai ia pun berlari dan melewati pohon bambu yang cukup rindang, teman-teman. Karena posisinya itu sudah waktu maghrib ya, hampir maghrib, ia pun ditampakkan oleh sosok yang memanggilnya tersebut, teman-teman. Ternyata, teman-teman, sosok yang memanggilnya ini adalah satu sosok seperti tuyul, namun berukuran agak besar, dan satu sosok manusia berukuran seperti kita dan memiliki satu buah tanduk di tengahnya serta matanya yang menyala merah. Itu Mas Arya sempat tidak bisa bergerak. Lalu setelah ia bisa bergerak, ia pun lari ke rumahnya sekencang-kencangnya. Oh iya, teman-teman, sempat saat ia mendengar bisikan tersebut, ia masih berpositif thinking. Ia beranggapan bahwa itu hanya halusinasi semata. Sampai ia ditemukan oleh dua sosok makhluk gaib tersebut. Setelah ia ditampakkan oleh sosok tersebut, ia pun lari tunggang langgang dari tempat tersebut, lari menuju ke rumahnya. Awalnya, teman-teman, Mas Arya tidak menduga kalau makhluk ini mengikutinya. Sampai di rumahnya, ternyata makhluk itu mengikutinya. Dan Mas Arya pun pingsan. Nah, setelah pingsan ini, teman-teman, keluarganya ini tidak tahu apa yang terjadi dari Mas Arya. Karena sebelum ia mandi itu masih sehat, tidak terjadi apa-apa.
setelah pingsan, kebetulan depan rumahnya ini adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam supranatural. Ia pun termasuk dalam pamannya Mas Arya ini, teman-teman. Jadi dipanggillah paman dari Mas Arya ini untuk menyembuhkan Mas Arya atau untuk melihat kenapa Mas Arya ini bisa pingsan tiba-tiba. Setelah beberapa lama dilihat oleh sosok pamannya ini, teman-teman, ternyata betul yang dilihat oleh Mas Arya ini, bahwa ia diikuti oleh dua sosok, yang satu seperti tuyul dan satu lagi seperti manusia namun memiliki tanduk di tengah dahinya dan bermata merah menyala. Setelah lama disembuhkan, teman-teman, Mas Arya pun sadar. Setelah ia sadar ini, ia pun menanyakan kepada keluarganya apa yang terjadi pada dirinya. Namun anehnya, teman-teman, keluarganya ini seakan-akan menutupi apa yang terjadi pada Mas Arya ini. Mas Arya pun bertanya, apa yang terjadi pada saya? Saat saya pingsan ini, apa yang saya lakukan? Namun semuanya di situ itu tidak ada yang menjawab, teman-teman. Asumsi saya ya, Mas Arya ini ketika pingsan, ia meminta perawat. Oke, maaf Mas Arya. Maaf ya, canda gurau. Entah apa yang dilakukan Mas Arya pada saat ia pingsan ini, teman-teman. Mas Arya pun tidak tahu sampai hari ini. Ya, semoga saja Mas Arya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya, teman-teman, dari cerita ini bisa kita ambil bahwa kita jangan keluar pada waktu maghrib. Usahakan kita di dalam rumah, ya, tutup pintu dan jendela, karena jin-jin itu keluar pada waktu maghrib, pada waktu sandekala, teman-teman. Kalau di Jawa itu pada waktu sandekala atau wayah surupnya matahari itu, jin-jin semua keluar. Lebih baik kalau keluar itu sebelum maghrib atau setelah maghrib, teman-teman. Ya, untuk juga menghormati masyarakat muslim dalam beribadah sholat maghrib, ya, agar kita tidak mengganggu mereka yang sedang beribadah. Jadi seperti itu cerita yang disampaikan oleh Mas Arya. Cukup singkat ya, teman-teman, karena Mas Arya pun sudah agak lupa dengan cerita ini. Ia lupa karena sebagian besar dari cerita ini adalah pingsannya dirinya. Ya, seperti itu, dan jangan lupa subscribe channel saya, teman-teman. Ya, waalaikumsalam. Ya, jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam astral.